Om Swastiastu, Om semoga diberkati. Baiklah semuanya, Om Swastiastu, Om Anubadrah Kertawiantu Swatah, semoga pikiran baik selalu datang dari segala penjuru. Baiklah pemirsa TPRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, senang sekali saya Made Sudiama dapat kembali menjumpai Anda dalam acara yang sangat luar biasa yang memberikan pengetahuan spiritual, yakni dialog mimbar agama Hindu. Baiklah, tadi sudah kita dengarkan lagu yang dibawakan oleh teman-teman kita atau adik-adik kita dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Sumatera Selatan atau sering disebut dengan KMHDI Sumsel. Nah, hari ini kita akan membahas tema yang berjudul atau yang bertemakan yaitu puasa menurut Hindu. Jadi bagaimana puasa menurut Hindu, apa saja yang akan kita bahas. Nah, nanti kita akan bincang-bincang, nanti kita akan diskusikan bersama teman-teman yang kita di studio. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan berbincang-bincang bersama teman-teman, bersama narasumber kita. Baiklah, selanjutnya mungkin kita ada teman-teman dari KMHDI Sumatera Selatan. Mungkin sebelum kita jauh lebih dalam berbincang dengan narasumber, mungkin apa sih permasalahan atau apa sih yang ada di dalam benak teman-teman yang ingin disampaikan? Mungkin saya bisa berikan kesempatan. Baik, saya awali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ngomong-ngomong tentang puasa nih ya. Puasa menurut Hindu sendiri tuh kan di Hindu ada sama seperti manusia biasanya kan ada lelaki dan wanita. Nah, saya sendiri wanita itu kan mengalami masa menstruasi selama 1 bulan sekali. Nah, dalam Hindu itu kan puasanya kalau misalnya wanita atau masih diperbolehkan mengikuti puasa jika dalam keadaan halangan seperti itu atau tetap dilarang. Okay. Karena terbatasnya ini kan karena sedang berhalangan itu, jadi boleh tetap mengikuti puasa atau tidak, seperti itu yang permasalahan yang sering beredar di masyarakat. Baik, terima kasih. Om Santi 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 Om Santi 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 Om. Nah, pertanyaan yang luar biasa dari adik kita namanya Komang Ayu. Nah, tadi menanyakan tentang bagaimana sih melaksanakan puasa jika seorang perempuan untuk menjadi sedang berhalangan. Nah, untuk menjawab atau berdiskusi dengan teman-teman atau menjawab pertanyaan tadi, kita langsung undang seorang narasumber yang sudah berpengalaman, yang ahli di bidangnya. Mari saya undang narasumber saya, Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu. Silakan, Pak. Makasih. Mari. Misi ya. Ya, silakan. Sini, Pak. Oh, Bapak nih sini. Ya. Oh gitu ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Selamat datang di rumah kita, rumah bersama. Terima kasih kembali. Baik, saya kenalkan narasumber kita yaitu Bapak Maditoye. Selamat datang Pak, bagaimana kabarnya? Baik. Terima kasih. Astungkare. Jadi beliau ini adalah seorang tokoh Hindu di Sumatera Selatan, tentunya sudah malang melintang di kinerja keumatan dan lain sebagainya. Mungkin kita akan berbincang-bincang nanti membahas bagaimana sih Pak puasa menurut Hindu itu sendiri. Nah, kita juga sudah ditemani oleh adik-adik kita, teman-teman kita dari KMHDI Sumatera Selatan. Mungkin saya rasa itu yang dapat saya kenalkan, seorang tokoh
agama Hindu di Sumatera Selatan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas lebih mendalam apa sih yang sesuai dengan tema kita pada hari ini, Pak. Karena hari ini pembahasan kita sangat luar biasa, Pak. Bagaimana kita akan membahas tentang puasa menurut Hindu itu sendiri. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita akan membahas bagaimana puasa menurut Hindu itu sendiri. Jadi kita akan bahas, Pak, lanjut dulu bagaimana puasa itu menurut Hindu. Mungkin di awal, Pak, mungkin disampaikan dulu puasa menurut Hindu itu seperti apa sih, Pak? Mungkin jabaran umumnya dulu, Pak, seperti apa? Sedikit saja, Pak, nanti kita akan lanjutkan kepada teman-teman di sini, Pak. Oke, makasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om. Baik, memang tema hari ini mungkin ada kaitannya dengan saudara kita Ya, dalam betul. waktu dekat ini akan melaksanakan puasa. Betul, Pak, betul. Nah, di Hindu gimana sih masalah puasa ini? Nah. Apa ada diatur atau bagaimana? Betul. Nah, ini momen yang sangat baik berikan informasi kepada umat kita khususnya, Betul. umat beragama lain, tentunya untuk pengetahuan kita bersama begitu kan. Jadi sesuai dengan yang katalah dapat saya ketahui, saya nanti akan sampaikan, tentunya lebih mengarah kepada pertanyaan-pertanyaan Betul. yang disampaikan oleh audien dari adik-adik kita, anak kita dari KMHDI. Itu barangkali dulu. Ya, mungkin apa sejarah umumnya upawasa itu apa sih, Pak? Apa kan kalau saya ketahui upa dan wasa. Upa itu seperti apa? Wasa itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Benar sekali. Jadi puasa ini sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta. Ya. Dari upawasa. Upawasa. Iya, dari dua kata. Upa artinya dekat atau mendekatkan. Wasa artinya maha kuasa. Oh, gitu. Nah, jadi upawasa adalah upaya mendekatkan diri kepada yang maha kuasa. Kan kita ada Sangyang Widi Wase. Ya. Nah, ini banyak yang belum tahu tentang Widi ini, apakah bahasa Bali, bahasa Kawi, atau bahasa Sanskerta. Betul. Nah, wasa juga. Ya. Gitu berkaitan kan. dengan Jadi kita. pada kesempatan ini mungkin saya sampaikan dulu. Widi ini adalah bahasa Sanskerta. Oh, Sanskerta. Padanan dalam bahasa Indonesia adalah takdir. Oh, jadi takdir. Widi itu yang maha menakdirkan. Oh, begitu. Siap. Bukan bahasa Bali, bahasa Sanskerta. Oh, kira selama ini kita ketahui kirain bahasa Bali. Ternyata wasa itu berasal dari Sanskerta itu sendiri. Widi Sanskerta, wasa juga Sanskerta. Begitu kan. Ya memang kalau kita akan mengacu kepada Weda. Ya. Weda ini memang aslinya adalah berbahasa Sanskerta. Ya. Cuman untuk penerapannya di dalam masyarakat ini disesuaikan dengan di mana daerahnya itu berkembang. Nah, waktu di Indonesia dulu adalah zaman Hindu. Itu banyak yang diterjemahkan atau disadur ke dalam bahasa Kawi. Oh, bahasa Kawi. Bahasa Kawi Jawa ini kuno begitu. Jawa kuno, tapi seluruhnya Kawi itu karangan. Jadi bahasa Jawa kuno yang memang dipergunakan untuk menulis suatu sastra begitu. Iya. Bukan semua bahasa Jawa kuno, bukan. Bahasa pilihan. Betul. Nah, gitu. Nah, ini jadi semuanya mengacu kepada kitab suci Weda. Nah, termasuk adat-adat kita itu semuanya bersumber dari Weda. Artinya semua ada sumbernya, ada tata cara pelaksanaan puasa pun dia bersumber dari Weda itu sendiri, Pak. Iya, benar. Nah, tadi sebelum masuk ada teman kita atau saudara kita, dia bertanya jika perempuan itu kan orang yang spesial begitu, Pak, ya? Iya. Spesial artinya dia punya tamu bulanan atau dia sedang berhalangan. Nah, kalau di dalam Hindu itu jika seorang perempuan sedang berhalangan atau sedang haid, dalam bahasa kita namanya cuntake gitu. Ya. Apakah bisa, Pak, melaksanakan puasa itu sendiri, Pak? Ya memang cuntake artinya masa tidak suci. Nah, masa tidak suci ini ya dilarang, tidak dibenarkan untuk mengadakan kegiatan kepada yang maha suci.
Nah itulah makanya ke tempat sembahyang tidak boleh, termasuklah di dalam sembahyang. Nah berkaitan dengan tadi ya, perempuan ini biasanya ada tamu bulanan gitu ya. Tamu bulanan. Karena bapak punya istri kan, betul, punya perempuan lah, anak perempuan juga ada gitu. Kadang-kadang maaf ngomong ya, kalau datang tamunya tuh dia sakit begitu. Nah dalam kondisi begini, Weda jelas mengatakan dilarang untuk mengadakan kegiatan kesucian, termasuk dalam hal puasa ini, gitu kan? Artinya memang tidak dibenarkan atau tidak dibolehkan begitu? Iya, begitu kan? Kalau seperti itu, apakah jika melakukan itu seperti apa, Pak? Apakah memang berdosa atau memang tidak disarankan begitu, Pak? Apakah ada acuan khusus atau memang seperti apa itu, Pak? Ya memang semua larangan itu boleh dikatakan menimbulkan dosa. Ya. Sekecil apapun larangan kita langgar, ya pasti ada hasilnya seperti Timpori Bapak bilang kan. Sekecil apapun perbuatan baik, sekecil apapun perbuatan dosa, itu akan dinikmati. Nah, termasuk nanti di alam surga atau alam neraka. Sekecil apapun. Ya, nah, jadi dalam Hindu ini tidak ada timbangan emas, tidak ada. Pokoknya jahat nanti kita nikmati, bagus nanti kita nikmati begitu. Karena kita melihat perempuan itu memang hal yang spesial begitu, Pak. Iya. Baik, Pak, terima kasih. Mungkin itu pembahasan kita sangat menarik, sangat luar biasa. Kita akan kupas lebih dalam. Tentunya jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Yang dugan, payo, mampe. Dugan, laju. Dah, dugan, mampe. Oh, dah dugan manis main ini. Bangun deh, dari linggau. Dugan deh, tak ada pulak semangkuk. Ini nah, ambil lah. Habis sih bayar aku nih, habis juga. Nah, kalau ini 30, ambil 30. Ini 20 tak apa-apa. Oh, lo kebal. Jangan tak berjadian, Bang. Mamang ini berjual no. Dah itu. Nah, jangan tak berjadian kita deh. Nah, apa? Aku mbak yang ini deh. Kamu yang ini. Nah, alap ini. Nah, berapa? Sikok 2.000. Ya. Sikok 2.000. Getah basah. Ya, tak apa-apa. 2.000 2.000. Jadi ya, bagai mamang ini. Gancang masuk surga. Ya, tapi ada syaratnya. Tunggu sini. Dah apa-apa lah juga. Ini yang besar ini, kunjuk ke 2.000. Ya. Tapi syaratnya, adek tunggu di sini. Apa yuk? Agek mamang ke pojok jembatan Ampera itu. Mamang babit ke dari pojok, sambut. Bukannya ya, kunjuk ke 2.000. Tak basah. Goyang bambang. Yuko dulu gitu. Jadi berapa pempek? Apa dia? Pempek, rape. Dah jadi maca dengannya. 1.000. Hai, cukup saja dah tadi. Baik, ambil ke. Nah, ini cukup boleh. Cukai. Oh, men bahasa kita ni cukup. Baik. Aku mana ada cukup. Oh, ada cukup. Baik. Ada. Dengan ni banyak makan. Sesuai badan. Baik. Oh, ai. Baru lagi tadi. Dem. Ayo, ambil ke lah. Nabi, aku sikok Sikok be. Yo. Cukup be. Alang kecak terkipal je sikok. Dok. Lapar haus dengan ni. Haus. Oh, baik. Cari padi, cari pelanggan. Asing ke dapat? No, ini kalau. Nampak be.
Ikut be. Jauh, jauh. Gila, Bang. Sudah belum? Kenapa dengan? Sudah. Baik. Apa? Lupa apa ada tuh? Nggak baca. Kamu berdua ini. Mati apaan? Apa? Ngapa? Makan 5, ngaku 2. Makan juga, cuma sebotol. Emang ni abik dia ni, Be. Hah? Makan pempek 5 aku 2. Leber makan libok banyak panau. Kapan tanya siapa? Dengan dua-duanya ini seantanan. Olehnya pempek lenjer sama cukonyo kita makan bersama-sama pempek lenjer. Baik, terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Masih setia, masih bersama kami di siaran mimbar agama Hindu TVRI Sumatera Selatan. Baiklah, kita sempat terputus tadi Pak tentang tema kita pada hari ini yaitu puasa menurut Hindu. Tadi beberapa sudah Bapak menjelaskan, juga ada pertanyaan. Nah sekarang apakah puasa itu ada jenisnya Pak? Bagaimana jenisnya, bagaimana pelaksanaannya, itu seperti apa Pak? Kalau di dalam Hindu tentunya kita sebagai umat Hindu harus tahu Pak, biar teman-teman ini dan pemirsa di rumah tahu jenisnya puasa itu seperti apa dan melaksanakannya seperti apa. Ya memang pertanyaan yang sangat bagus Ya, yang memang perlu penjelasan yang luas gitu Ya. kan. Ini permasalahannya kan waktunya singkat ini. Ya. Nah, jadi oleh karena itu mungkin kita batasi barangkali. mungkin apa sih yang tapi secara poin-poinnya? umum, iya begitu. Jadi menurut agama Hindu yang jelas puasa itu wajib dilaksanakan. Wajib. Itu dulu. Mm-mm. Jadi puasa ini bisa dibedakan menurut jenisnya. Oh ada jenisnya Pak? Iya. Jadi boleh katakan ada wajib, tidak wajib, ada pada waktu-waktu tertentu. Nah sekarang yang wajib, mari kita lihat mungkin adik-adik waktu ini sudah melaksanakan catur berata penyepian. Iya. Nah sebelum lanjut barangkali masih ingat enggak? Atau sudah melaksanakan jam berapa mulai puasa nyepi, jam berapa bukanya puasa nyepi. Nah siapa kira-kira ini? Siapa yang ingat kemarin yang melaksanakan nyepi itu dimulainya jam berapa? Apakah jam 00 atau bagaimana? Untuk melaksanakan nyepi Iya. itu biasanya kalau saya pribadi itu jam 6 karena kalau di Bali kan biasanya matahari terbit gitu Pak, sampai matahari terbit lagi besoknya. Iya. Oh mungkin pakai mic-nya dulu. Baik, mungkin sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi kalau dari saya itu saya mulainya itu setiap matahari terbit. Jadi kalau matahari terbit itu sekitar jam 6-an Pak. Nah jadi saya mulainya jam 6, selesainya juga matahari terbit jam 6 gitu. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Siapa namanya? Lusiannya. Mbak Loh. Jadi dia mulainya jam 6 katanya Pak. Selesainya Iya, juga iya. 6. Jam 6. Nah itu seperti apa Pak? Iya, memang seperti yang dulu katakan, untuk Hari Raya Agama Hindu, khusus Nyepi memakai 2 sistem. Nah, Nyepi ini memang sistem bulan, bukan matahari. Nah, oleh karena itulah maka Hari Raya khusus Nyepi dan Hari Raya Raina lainnya itu dimulai kurang lebih pukul 6 pagi sampai dengan pukul 6 besok harinya. Jadi selama 24 jam. Memang Bapak ulangi lagi, ada dengar bahwa ada melaksanakan jam 00 sampai jam 00. Ya. Ini memang pergantian tahun Saka begitu. Nah, jadi kalau hari raya Radainan ini
itu mengacu kepada peredaran bulan itu jam 6 pagi sampai jam 6 pagi keesokan harinya. Nah, Bapak lanjutkan lagi, selain itu kan ada Siwaratri gitu kan. Nah, tentunya ada hari-hari lain. Iya. Siwaratri, ada mungkin Saraswati. Iya. Jadi lanjutkan Siwaratri dulu. Bahwa ada sedikit perbedaan antara Siwaratri dengan Nyepi. Kalau Nyepi ini 24 jam, kalau Siwaratri itu 36 jam. Oh, artinya dia lebih banyak, Pak. Lebih banyak, iya. Jadi kalau Nyepi ini pagi hari bukanya. Nah, kalau Siwaratri ini agak mundur lagi. Jam 6 sore, jam 18. Oh ya, betul. Nah, gitu ya. Nah, pelaksanaannya juga berbeda. Mungkin tata caranya apakah ada perbedaan, Pak, dari Nyepi dan Siwaratri itu, Pak? Jadi yang perlu Bapak tekankan di sini adalah bahwa kalau Nyepi ini total baik. Total ya, tidak boleh bekerja, tidak boleh makan minum, bahkan keluar rumah pun tidak boleh. Bahkan lebih jauh zaman sekarang zaman HP ya. Saya memang tidak makan, cuman HP-nya ngomel terus. Nah ini tidak benar ini. Dari ini kan amati lelanguan. Nah itu kan, betul. Mendengarkan, membunyikan suara-suara yang bisa, apalagi bising, yang bagus saja tidak dibenarkan, apalagi yang bising gitu kan. Betul. Nah kalau Siwaratri ini itu bisa bekerja. Oh, artinya masih bisa melakukan aktivitas. Bisa melakukan aktivitas. Tentunya menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan dosa. Benar-benar kehati-hatian karena hari suci ini. Iya, betul. Begitu, ini perbedaannya. Nah, selain itu memang dianjurkan setiap hari suci melaksanakan puasa. Ya. Kenapa? Karena namanya hari suci. Jadi untuk mendekatkan diri dengan Tuhan tentunya kan hari suci yang paling baik kan. Betul. Tetapi yang diwajibkan secara umum, tetapi ada juga yang tidak wajibkan secara umum. Umpamanya ya Galungan Kuningan itu disarankan kepada rohaniawan, penekun rohaniawan itu melaksanakan berata puasa ini. Puasa itu sendiri. Begitu. Ya memang kalau Galungan hari kemenangan, hari Hura-Hura. Hura-Hura kita melakukan kemenangan itu. Iya, begitu. Nah, sekarang timbul pertanyaan, Pak. Tadi ada jenisnya. Sekarang kalau kita lihat fenomena di masyarakat, teman-teman kita mahasiswa Hindu khususnya, ada dia mendengar atau saya sendiri pernah melihat kawan saya melaksanakan puasa mutih itu, Pak. Puasa mutih itu seperti apa, Pak? Dalam ajaran Hindu itu memang ada dijelaskan atau memang karena dia ingin melakukan hal itu saja, Pak? Apakah memang ada sastranya yang menjelaskan atau seperti apa itu, Pak? Nah itulah, jadi jenis-jenis puasanya ada banyak. Puasa hari suci, puasa pada saat kegiatan, puasa yang memang untuk tujuan tertentu. Oh begitu. Artinya dia masuk dalam tujuan tertentu itu sendiri, Pak? Iya, begitu kan. Contoh umpamanya, kalau di Bali kan ada katakanlah tradisi gitu ya. Ya tradisi ini sebenarnya ya sudah penjabaran Weda itu menjadikan seorang sulinggih. Apa itu sulinggih? Su baik. Linggih tempat yang baik. Menjadi rohaniawan. Itu ada namanya mati raga di situ. Ya. Nah, yang begini hanya dianjurkan 1 hari sekali itu ya. Sebelumnya makan nasi putih 1 kepel dengan air putih. Nah, artinya itu contoh. Tidak pakai yang lain-lain gitu, Pak. Tidak boleh yang lain-lain. Gitu. Artinya begitu. Secara niat itu ada tujuan atau ada sesuatu yang ingin dicapai begitu, Iya, ya. benar-benar. Ada lagi untuk penebusan dosa. Saya rasa di dunia ini tidak ada yang lepas dari dosa itu sendiri, bukan Pak. hanya manusia. Betul. Para dewa juga sesekali melaksanakan dosa juga dia. Kadang masih juga melakukan kesalahan itu. Nah, itu. Baik. Nah, terus sekarang puasa itu, Pak, apa sih pahalanya, Pak, jika kita melakukan dan kita tidak melakukan? Karena kita ketahui kadang dengan perkembangan teknologi saat ini teman-teman ini masih jarang yang melakukan
puasa atau upawasa di dalam ajaran kita itu? Bagaimana pahalanya itu sendiri, Pak? Yang jelaskan kembali pada pengertian puasa ini dari upawasa, itu kan mendekatkan diri kepada yang Maha Suci. Tentunya tujuannya adalah untuk kesucian. Ya, kesucian. Gitu kan. Nah, kalau kita semakin sering melaksanakan upawasa ini, terutama pada hari-hari suci, jelas batin kita, rohani kita, ya ditempa terus. Nah, mudah-mudahan lebih cepat kalau kita belajar, lebih cepat kita mencapai kesucian. Nah, kalau tidak dilaksanakan ini, tentunya kita ya mungkin tertinggal atau mungkin menjauh barangkali. Betul. Nah, yang jelas tujuannya adalah untuk penyucian batin. Termasuk yang tadi, kalau melaksanakan dosa juga, gitu kan. Nah, gitu. Jadi penghapusan dosa, peningkatan rohani. Betul. Nah, begitu. Nah, ini tujuan puasa itu sendiri. Iya. Baik, kalau melihat tadi Pak jelaskan banyak jenisnya, terus puasa itu harus dilaksanakan pada saat perayaan hari suci begitu, Pak. Nah, sekarang ada pertanyaan dari saya, Pak. Terkadang kita ingin melaksanakan puasa dalam 1 minggu. Nah, kawan-kawan kita ada yang melaksanakan puasa Senin dan Kamis. Nah, itu seperti apa? Apakah memang di Weda atau di sastra itu dijelaskan bahwa puasa Senin Kamis itu memang baik atau memang wajib dilakukan begitu? Jadi kalau puasa Senin Kamis itu ada di dalam Weda, gitu kan? Ada namanya juga puasa Ekadasi, ya. Ekadasi, ya. Nah, untuk Senin Kamis ini ada puasanya. Nah, di situ diatur makanan yang dianjurkan, makanan yang dihindari. Nah, begitu. Jadi puasa ini bukan hanya peningkatan rohani, sebenarnya untuk kesehatan tubuh. Nah, secara rohani jelas pengendalian indera kita, pengendalian nafsu kita. Oke. Apalagi zaman sekarang yang mudah saja tadi HP gitu kan, ya. Megang HP sehari rasanya sudah celimpungan, demam rasanya begitu ya. Apalagi yang muda lagi pacaran ini, gitu. Nggak kalau dimatikan nanti ribet dia kan begitu ya. Hubungi dia begitu kan. Nah, itu yang jelas puasa ini tujuannya untuk menyucikan diri, mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, menghindari atau mengendalikan nafsu-nafsu indria kita, gitu kan. Nah, yang terpenting dari puasa ini, seperti Bapak katakan dulu, kita sebenarnya mempunyai 11 indera. 11 indera. Indera penyadar, penangkap, serotendria, ya, kuping, ya. Caksu, mata, hidung, mulut, lidah, dan semuanya itu, Pak, ya. Itu. Nah, indera ini seperti Bapak bilang, kalau dikasih makanan dia bukan puas, tidak, bahkan semakin besar. Nah, oleh karena itulah maka kendalikanlah ini. Kendalikan inilah. Nah, jadi kalau dikasih ini tidak puas dia, bahkan semakin ingin mendapatkan. Kalau mungkin sekarang dapat, untuk nanti juga harus ada. Artinya begini, artinya dengan berpuasa itu kita bisa meningkatkan kualitas diri seseorang dan bisa menahan hawa nafsu gitu, Pak? Iya, baik rohani, fisik. Nah, gitu kan. Fisik kita kalau kita mau bisa mengendalikan makanan gitu kan. Makanan yang dianjurkan menurut Weda adalah makanan satwa. Nah, makan satwa itu apa? Buah-buahan, sayuran. Ya, makanan rajas apa itu? Daging. Rajas ini kan triguna ya. Rajas ini seperti katakanlah tidak ada ketenangan dia. Baik, tidak ada ketenangan. Selalu berpikir emosional. Nah, emosional dan sebagainya. Makanya makanan yang dianjurkan adalah buah-buahan, sayur-sayuran. Itu kan. Nah, cuman sekarang begini, kalau di dalam katakanlah puasa vegetarian itu ya, makan sayur, buah gitu kan. Sedangkan tulang kita perlu kalsium. Terutama anak-anak. Nah, itulah makanya
ingatkan di dalam Weda, kalau berpuasa dalam ada vegetarian itu harus minum susu, karena di susu itu ada kalsium. Baik, Pak. Mungkin pembahasan kita sangat menarik, sangat mendalam tentang puasa itu sendiri. Tentunya kita akan lanjutkan pembahasan kita yang sangat menarik ini. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman aman imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Baiklah, terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, masih setia, masih menyaksikan siaran kami, siaran Mimbar Agama Hindu. Tadi sudah kita bahas tentang puasa menurut Hindu. Nah, untuk lebih memampatkan atau lebih mendalam lagi tema kita pada hari ini, ada baiknya kita dengarkan sloka yang akan dibacakan adik-adik kita dari KMAD untuk mempertegas, memperdalam apa yang kita bahas pada hari ini. Mungkin saya berikan kesempatan untuk adik-adik kita membacakan slokanya. Pembacaan Bhagavad Gita, Adhyaya 5, Sloka 7. Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidam. Om Saraswati Jaya.
sarwa buddhatma kurwan api Dia yang melaksanakan yoga, berjiwa suci, menguasai diri, menaklukkan panca indera rohnya, adalah roh semua makhluk. Walaupun ia bekerja, tidak terpengaruhi oleh kerja. Santi, Santi, Santi. Baik, terima kasih adik-adik kita, teman-teman kita dari KMHDI Sumatera Selatan sudah membacakan sloka yang lantunannya sangat luar biasa. Tadi dibacakan adalah Bhagavad Gita Adhyaya 5 sloka 7 tentang bagaimana kita mengendalikan diri atau bagaimana proses pengendalian diri ketika kita melaksanakan puasa itu sendiri. Tentunya ada kaitannya sloka yang dibacakan dengan apa yang kita bahas hari ini. Nah, teman-teman, tadi sudah banyak beberapa dijelaskan oleh narasumber kita, narasumber yang sangat luar biasa, menjelaskan tentang bagaimana puasa menurut Hindu itu sendiri. Dijabarkan pelaksanaannya seperti apa, terus pahalanya jika melakukan seperti apa, dan juga wanita tidak boleh melaksanakan puasa jika sedang cuntake atau haid. Mungkin teman-teman masih ada keraguan atau ada hal yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita, mungkin saya persilakan. Oke, silakan. Minjam mic-nya. Nah, silakan perkenalkan namanya, pertanyaannya seperti apa. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lusiatnyani, biasa dipanggil Ilo Bapak. Saya dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Jadi di sini saya ingin bertanya, Pak. Saya kadang bingung kalau mau puasa. Itu mantra puasa ada nggak dalam Hindu gitu? Kalau memang ada, mantranya kira-kira apa gitu? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa, Pak. Mungkin langsung dijawab, Pak, pertanyaan dari adik kita dari KMHDI tentang mantra itu sendiri. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Ini kelihatan diborong pertanyaannya. Iya, bagus. Seperti pada kesempatan yang lalu sebelumnya Bapak sampaikan bahwa ya, kalau di dalam kitab suci ada katakanlah kata-kata, itu namanya sloka. Nah, untuk menjadikan sloka itu mantra harus dilalui dengan Om. Nah, di Hindu juga dianjurkan, disarankan supaya setiap melakukan kegiatan harus dulu didahului, bahkan diikuti dengan mantra. Nah, berkaitan dengan puasa ini juga ada mantranya. Mungkin Bapak tidak sebutkan, bunyikan mantranya ya. Mantra apa kira-kira yang umum atau lazim dipakai di dalam pelaksanaan puasa ini ya. Nah, yang lazim atau biasa digunakan kita Hindu di Bali itu adalah mantram Triambakam dan Saptawardi. Nah, mantram Triambakam ini adalah mantram memohon kepada Tuhan untuk
menghilangkan atau mengusir anasir-anasir yang tidak baik supaya tidak mengganggu di dalam kita melaksanakan puasa itu. Sendiri. Nah, setelah itu Sabtu Werdi itu. Jadi Hindu kita di Bali baku itu meminta 7 kepanjangan. Di antaranya adalah Ayu Werdi. Ayu Werdi, Ase Werdi dan selanjutnya. Akhirnya ujungnya diharapkan damai. Nah, kenapa Ayu Werdi ini diletakkan pertama dan utama? Nah, itu ini prinsipnya sangat bagus sekali. Oh, begitu. Ya. Ayu Werdi, Werdi panjang, Werde. Panti Werda. Panti orang-orang yang lanjut usia gitu kan. Ayu ini artinya sehat, yang selamat, sejahtera. Bukan panjang umur, sakit-sakitan, tidak ada gunung itu nyusai orang gitu. Nyusai orang, ya kan. Ayu ini adalah panjang umur, yang selamat, sejahtera. Nah gitu. Nah inilah yang kalau ya kita umat belasan sembahyang bagusnya diucapkan Om Dirgahayu Tat Astu. Semoga panjang umur, yang selamat, sejahtera. Begitu. Ya. Nah, jadi yang lainnya ada senang dan sebagainya, ya. Nah, selama semua sanak keluarga dalam ikatan atau aturan dharma. Yang semuanya itu ada 7 ya. Yang semuanya tujuannya adalah untuk kedamaian. Artinya balik-balik kedamaian itu. Kedamaian. Santute Sabtodaya. Nah, damai yang selamanya. Ini harapan kita. Ya. Nah, kita sekarang bersedih. Situasi kita ini, maaf ngomong, ada yang memang ya kita tokohkan, berbicaranya, perilakunya jauh dari aturan kebenaran ini. Sedih kita nih. Ya. Nah, oleh karena itu barangkali ya kita sepakat, umat ini sepakat, mari kita dahului dari diri kita. Ya. Janji diri kita untuk melaksanakan kebenaran itu sendiri. Dan memang di Weda dunia ini ditopang oleh 6 aspek. 6 aspek yang diantaranya adalah satya, kejujuran. Nah, sekarang banyak orang yang tidak jujur. Iya. Mungkin karena tadi Pak tidak pernah berpuasa, jadi pengendalian dirinya kurang gitu Pak. Barangkali salah satu aspeknya itu ya. Yang ada lagi tapa. Tapa ini pengendalian diri. Ya. Nah, tapa inilah salah satu rangkaian pelaksanaannya adalah puasa ini. Puasa artinya ada hubungan. Ada hubungan, ada hubungannya. Salah satu pelaksanaan, penjabaran pelaksanaan dari tapa itu sendiri. Tapa mengenal diri. Diri ini kan pikiran gitu kan. Nah, kata-kata fisik. Nah, jadi kalau tapa itu fisiknya bagaimana sikapnya, pikiran bagaimana, gitu kan. Nah, badan kita bagaimana. Mungkin kalau di ajaran kita mungkin disebut bagaimana menjalankan Trikaya Parisude itu sendiri Pak ya. Iya. Memang secara spesifik gitu kan. Tentang tapa ini diajarkan melalui Astanga Yoga. Nah, kalau Astanga Yoga itu bagaimana Pak? Kalau dikaitkan dengan upawasa itu sendiri Pak, apakah memang ada kaitannya atau memang harus dilaksanakan ketika melaksanakan upawasa, puasa harus diikuti dengan melaksanakan Astanga Yoga itu sendiri Pak? Ya, kalau kaitkan dengan tadi ya langsung saja ke tapa ini kan. Tapa sikap badan tertentu. Oh, begitu. Ya, bagaimana sikap tubuh? Ya. Gitu kan? Sudah itu ada dia penarikan indera kita, kuping tarik ke dalam. Nah, bukan kuping ke dalam, enggak. Jangan mendengarkan sesuatu di luar kita. Ya. Nah, ada yoga, pusatkan pikiran kita kepada ide Sang Yang Dewasa. Nah itu. Nah, kalau sudah demikian jelas berbicara tidak, apalagi makan minum. Ya. Pikiran sudah ke sana. Kalau makan yang enak biasanya kadang-kadang kita puasa tapi
pikiran kita tidak bisa mengendalikan. Artinya ada makanan yang enak, kepingin aja makan begitu. Nah, itu memang di Astanga Yoga sudah jelas itu kan tahapannya itu. Ya, okay. Ada pranayama. Pranayama ini sangat penting sekali. Itu makanya di dalam kita Hindu yang di Indonesia, Bali khususnya, ada namanya pranayama. Pranayama. Pranayama ini prana, nafas, yang mengendalikan nafas. Nafas ini dikendalikan mempunyai energi dia. Oh, ada energi. Iya. Nah, itu ya. Jadi kalau orang tekun kebatinan dan sebagainya, intinya adalah pranayama itu. Nah, begitu. Nah, di sistem yoga ada aturan, katakanlah perbandingannya, tarik 1, tahan 4, keluarkan 2. Ini tuh belajar, tarik, tahan 2, keluarkan 4, keluarkan 2. Ini tuh belajar, terus ditingkatkan. Begitu, semakin panjang semakin bagus. Karena kalau nahan lebih lama, oksigen itu diserap oleh tubuh kita ini. Baik, ya, karena memang dengan pelaksanaan Astanga Yoga Pranayama itu kita bisa fokus melaksanakan puasa itu sendiri, Pak ya. Mudah-mudahan. Ya, oke. Tadi Pak, kita akan lanjutkan, Pak, pembahasan kita memang menarik. Tadi sudah teman-teman banyak bertanya tentang bagaimana pelaksanaan Nyepi, sudah banyak dibahas. Baik, kita akan lanjutkan pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Selatan atas waktunya. Tidak terasa waktu sudah kurang lebih hampir 1 jam kebersamaan kita membahas puasa menurut Hindu. Memang kalau pembahasan kita menarik, pembahasan kita ada yang kita bicarakan, memang tidak terasa waktu sudah di penghujung acara. Mungkin saya minta Pak, tadi sudah kita banyak jelaskan bagaimana Bapak menjelaskan tentang upawasa, pelaksanaannya seperti apa. Nah, untuk memberikan pengetahuan kepada teman-teman di sini dan pemirsa TVRI di rumah, mungkin bisa disimpulkan apa sih yang menjadi yang harus kita lakukan ketika melakukan puasa menurut Hindu itu sendiri, Pak. Mungkin bisa disimpulkan, bisa
berikan pemahaman kepada teman-teman dan pemirsa di rumah. Silakan, Pak. Baik, jadi sebelumnya Upawasa ini adalah salah satu kegiatan ajaran agama Hindu yang berasal dari bahasa Sanskerta, yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa. Tujuannya adalah untuk menyucikan diri. Nah, puasa ini bermacam-macam. Ada wajib dan tidak wajib, bersifat umum, perseorangan, kan? Nah, dari upawasa ini yang terpenting setelah kita tahu tentang ini, bagaimana kita ada niat untuk mencoba secara berangsur-angsur melaksanakan. Karena tujuannya sangat baik sekali, mulia sekali. Jelas untuk menyucikan batin dan menyehatkan tubuh. Ya. Ini. Ya. Nah, jadi itulah harapan saya. Mudah-mudahan setelah mengetahui hal ini, mari kita ada niat, ada tekad di dalam diri kita untuk melaksanakan upawasa ini di dalam kehidupan sehari-hari, dalam artian bukan setiap hari gitu kan. Tentunya ada hari-harinya seperti yang Bapak katakan tadi. Demikianlah barangkali yang dapat saya simpulkan dari kegiatan ini. Tentunya selaku makhluk pribadi yang tidak luput dari kesalahan, kekeliruan, kelebihan, kekurangan gitu kan. Tidak lupa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ide saya dewasa selalu memberkati usaha baik kita. Suara Pak. Tadi sudah Bapak awali dengan Om Abhigana Masdu. Semoga tidak ada halangan, semoga berhasil. Baik. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan Parama Santi. Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Baiklah, terima kasih Pak. Sangat luar biasa hari ini kita terinspirasi dengan apa yang kita bahas hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi pembekalan kita meningkatkan kualitas rada dan bakti kepada ide Sang Hyang Widi Wasa. Baiklah, tidak terasa sudah di penghujung acara. Saya Madi Sudiama dan Bapak Maditoyo dan teman-teman di sini mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om